Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya kasih setia Tuhan, penyertaannya, berkat-berkatnya selalu menyertai dan melindungi saudara. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun, dan memberikan hikmat bagi kita untuk dimampukan melakukan segala yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Tuhan Allah yang Maha Kasih di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang malam telah berlalu, kasih-Mu selalu menyertai. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami mau diajar dan dipimpin di dalam firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu, dan Tuhan menguatkan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 6 April 2023 tertulis dalam kitab Yohanes 13 ayat 15. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ai sitiruon do huleo tuhamu, asa dibain hamu songon naung hubaini tuhamu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan harian hari kemarin, yaitu hari Rabu tanggal 5 April 2023, kita diingatkan kalau Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati, dan kepada mereka lah akan diberikan mahkota keselamatan. Hanya orang-orang yang rendah hatilah yang beroleh berkat berkelimpahan yang daripada Tuhan. Hari ini kita diajar untuk melakukan atau mengikuti teladan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus memang tidak semudah mengatakannya. Mengikuti Yesus ada hal yang harus dibayar. Sebagaimana Yesus membayar semua dosa-dosa kita, mengorbankan hidupnya dengan mati di kayu salib. Mengikuti Yesus perlu pengorbanan, perjuangan, ketaatan, dan ketahanan iman. Karena tidak semua dapat dengan mudah kita lakukan. Sering sekali yang terjadi di dalam kehidupan kita jauh dari ekspektasi dan harapan-harapan kita. Tetapi di dalam meneladani yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita, kita harus bertahan dan terus mau belajar mengerti setiap maksud Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian di mana Yesus memberikan teladan kerendahan hati kepada murid-muridnya. Di mana malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, Dia melakukan perjamuan makan bersama para murid-muridnya. Dan Yesus mengajarkan kepada mereka
tentang kasih, dan memberikan diri untuk melayani. Namun ada sesuatu hal yang harus kita ingat, bahwasanya pengajaran itu diberikan bukan hanya melalui kata-kata saja, melainkan dengan tindakan nyata. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus menunjukkan kerendahan hati yang mau memberikan diri untuk melayani. Inilah pengajaran yang diberikan kepada murid-muridnya, agar mereka pun mau merendahkan hati. Di mana pada waktu itu mereka sibuk memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Itu boleh kita baca dalam Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka? Melalui tindakan membasuh kaki murid-muridnya, Yesus mengambil peran yang sangat rendah untuk melayani mereka. Karena itu, murid-murid haruslah mau melayani, mau mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Bila manusia duniawi berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak pelayan, untuk mau dilayani, maka murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Kristus, harus bertanya kepada dirinya, sudah berapa banyak orang yang sudah kulayani? Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meneladani apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Marilah kita hidup merendahkan hati dan mau saling memberi, peduli, dan melayani. Inilah yang diinginkan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah lebih dulu melakukannya kepada kita. Hari lepas hari semakin banyak memang orang yang hanya ingin dilayani. Tetapi sebagai orang-orang yang telah dilayani oleh Yesus Kristus, telah diselamatkan di dalam kematiannya, marilah kita meneladani dan kita mau melayani Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai wujud rasa syukur kita atas penebusannya, dengan mau merendahkan hati, memberikan pelayanan bagi orang-orang yang memerlukan. Kiranya kita dimampukan dan terus hidup di dalam kerendahan hati, mensyukuri kehidupan, menikmatinya di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan pernah menganggap dirimu lebih tinggi dari orang lain. Jangan pernah hanya dirimulah yang penting untuk dilayani. Tetapi rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, karena hanya kepada orang-orang yang rendah hatilah Dia berkenan. Sebagai tanda kerendahan hati kita, marilah kita menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang dikehendakinya. Jadilah pelayan Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati, melayani sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri. Tuhan, Engkau telah meneladankan kerendahan hati itu. Engkau yang adalah Tuhan, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia, untuk menunjukkan kerendahan hati yang mau melayani, yang mau memberi. Tuhan, Engkau telah memberikan karya terbesar. Engkau telah memberikan hadiah terindah dalam hidup kami. Biarlah kami mau meneladani-Mu Tuhan, sehingga hadiah terbesar, hadiah terindah yaitu keselamatan kekal yang telah Engkau kerjakan bagi kami tidak menjadi sia-sia. Tuhan, mampukan kami untuk bisa meneladani-Mu di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia yang semakin egois. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.